absen dulu ya. Atas nama Akbar hadir? Hadir. Ahmad? Hadir. Dita? Hadir. Agus? Agus tidak hadir, keterangannya? Alfa. Sofi? Wicaksono. Berarti 2 orang tidak hadir dengan keterangan satu apa, satu sakit ya? Iya. Kita lanjutkan. Untuk kegiatan hari ini ialah berdoa. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa dan kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas, berdoa dimulai. Untuk hari ini materi kita adalah transformasi geometri yang menitik beratkan pada translasi. Translasi ialah pergeseran. Ini contohnya ketika kita mendorong meja, mendorong kursi, memindahkan lukisan, atau pada saat kita bermain catur. Di mana posisi translasi pada saat bermain catur? Memindahkan bidak catur. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian translasi. Yang kedua ialah menjelaskan sifat-sifat translasi. Yang ketiga, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri oleh 4 sampai 5 siswa. Kemudian diberikan sebuah permasalahan. Permasalahan di sini maksudnya ialah soal. Setiap kelompok nanti menyelesaikan soal tersebut. Kemudian sambil kalian mengerjakan, Ibu nanti berkeliling ke kelompok kalian masing-masing, melihat dan menanyakan apakah ada kesulitan ketika kalian mengerjakan tugas yang tersedia di LKPD. Yang selanjutnya, ketika selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok maju dan beberapa, 1 atau 2 orang menjelaskan mengenai hasil kerja kelompoknya. Kemudian setelah semua maju dan kita sepakat bahwa jawaban itu benar, kalian duduk di tempat masing-masing dan kita berdua menyimpulkan materi pada pertemuan pagi hari ini. Kemudian peserta didik setelah selesai kita menyimpulkan, Ibu memberikan lembar post test. Ini untuk individu. 1 lembar ada 2 soal. 2 soal ini semuanya materi terkait dengan yang ada di video nanti dijelaskan. Setiap soal bernilai 50. Jadi kalau kalian benar keduanya, maka kalian dapat 100. Kalau benar 1
Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu? Dan setelah itu Ibu memberitahu kalian materi selanjutnya di hari Senin depan. Setelah itu terakhir Ibu menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Teknik penilaian, bagaimana Ibu mengambil penilaian untuk pertemuan kali ini ada 3 cara. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Kemudian tadi ada 5 tujuan pembelajaran tentang bab translasi. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari materi translasi ini? Ada yang tahu kenapa? Tidak ada. Sebenarnya translasi itu sudah sering kita lakukan setiap hari, tetapi kita belum menyadarinya. Untuk itu, hari ini kita perdalam apa sih translasi itu untuk kehidupan sehari-hari. Coba simak video berikut ini. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan penerapan transformasi geometri, baik translasi, rotasi. Jika kamu melakukan perjalanan jauh dengan pesawat terbang, saat itu kamu berpindah dari kota A ke kota B. Perpindahan itu dinamakan translasi. Begitu juga ketika kita menggunakan transportasi lain seperti mobil dan kapal. Sini, Ibu pindah ke meja sini. Translasi atau bukan? Translasi karena dia berpindah posisi. Kita lanjutkan. Materi prasyarat untuk mempermudah memahami translasi, kita mengingat kembali materi koordinat kartesius, di mana untuk koordinat kartesius ada garis X, ada garis Y. Untuk penulisan koordinat kartesius adalah X, Y awal tadi. Titik P berada pada koordinat 6,8. Titik P 6,8 berarti X-nya berapa? 6. X-nya adalah 6, Y-nya 8. Tentukan koordinat P garis petik 1 di atas, namanya P aksen. P aksen ini ialah untuk penulisan hasil koordinat titik P. Ya, kelompoknya tadi sudah Ibu bagi. Kelompok 1 Akbar, Nataya, Iming, Melan, sama Nanda. Kalian silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Terkecuali yang tidak berhadir karena sakit. Kita doakan dia cepat sembuh ya. Nanti pertemuan selanjutnya bisa lengkap di kelas. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kita belajar tentang transformasi geometri yuk. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar istilah ini ya. Tapi tenang, gak usah khawatir, gak susah kok. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika nih, transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau meletakkan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Ini kita akan mempelajari apa itu pergeseran atau translasi. Kuncinya kata memindahkan. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Satu menghitung, yang lainnya bermain menggunakan magnet boleh. Membuktikan bahwa hitungan kembali benar atau tidak. Sambil Ibu berdiri, kalau ada pertanyaan silahkan tanya.
3. Titik C-nya 2,2. 2,2. 1, 2. Ini baru di 7, 8. Yang positif, hasil translasinya positif, jadi ke kanan. Kanan hitung 1, 2, 3. Agak keras, Bang, biar temannya mendengar. Nah, hasil keduanya positif, jadi ke kanan dan ke atas. Kata apa? 3 ke kanan, nomor 1. 3 ke kanan, 2 ke kiri. 3 ke kanan. Ke kanan. Tuh, 2, 3. 3 ke kanan, kemudian 2 ke atas. 2. Maka hasilnya adalah 0,4. iya, jawabannya adalah 0,4. Perpindahan titik, garis ataupun bidang pada jarak dan arah tertentu. Kenapa pada jarak dan arah tertentu? Tergantung translasi yang diminta. Kesimpulan kedua mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama, Dita, apa kesimpulan sifatnya? Ya, kongruen. Kerjakan masing-masing ya. Ya. Yang kalian benar, kalian setuju dengan sifat-sifat di kotak diberi tanda conteng, tanda benar. Kalau tidak setuju